Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Saya Modong, paling kuning bro, kesehatan, kelancaran rezeki. Dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Kesambet. Nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Senin pagi di desa Baluran, awan kelabu menggantung rendah. Udara terasa berat sejak kabar duka menyebar adik kandung Pak Rukan meninggal dunia secara mendadak setelah seminggu mengeluh sesak napas. Warga desa mulai berdatangan ke rumah duka, termasuk Pak Tarno, tetangga yang sudah seperti saudara sendiri bagi keluarga. Pak Rukan, suasana duka begitu kental. Namun tidak bagi Anto, anak laki-laki Pak Rukan yang berusia 11 tahun. Anto terkenal nakal dan suka bercanda, tak peduli tempat maupun waktu. Anto ikut melayat bersama orang tuanya, tapi pikirannya tak sepenuhnya ada di sana. Sesampainya di kuburan di ujung desa, tempat pemakaman berlangsung, Anto malah berkumpul dengan dua temannya, Dika dan Wahyu di balik batu nisan. Mereka saling melempar lelucon konyol, bahkan menirukan suara orang mati. Di tengah candaan itu, Anto melompat-lompat di antara batu nisan kuno dan tanpa sadar, kakinya menginjak sebuah nisan yang tampak lebih tua dari yang lain, berlumut dan miring, tak ada nama yang terbaca jelas. Tiba-tiba nisan itu amblas sedikit, tanah di sekitarnya retak halus. Pak Tarno sempat melihat kejadian itu dari kejauhan, tapi hanya menggeleng dan berujar pelan, namanya juga bocah. Ia tak tahu makam yang diinjak Anto selama ini dikenal sebagai tempat persemayaman Mbah Rodin, seorang dukun tua yang dahulu ditakuti karena ilmu pengasihan dan santetnya. Sejak wafat, makam itu tak pernah disentuh orang. Bahkan rumput liar pun enggan tumbuh di sekelilingnya. Warga percaya arwah Mbah Rodin masih bergentayangan menjaga ketenangannya. Usai pemakaman, keluarga Pak Rukan kembali ke rumah. Anto mulai merasa tubuhnya panas. Ia mengeluh kelelahan dan memilih berbaring di kamarnya. Bu Samini, ibunya, memegang dahinya dan terkejut. "Panas sekali toh, kamu kenapa nak?" Anto hanya bergumam lemah, "Kepanasan aja Bu. Habis dari kuburan tadi." Tapi saat matahari mulai condong ke barat, panas tubuh Anto tak kunjung turun. Bahkan tubuhnya menggigil dan ia mulai meracau. Menjelang maghrib, suara racauan Anto berubah. Nada bicaranya tidak lagi seperti anak-anak. Suaranya berat dan parau, seperti suara lelaki tua. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. "Datanglah ke makam, minta maaf." Kalimat itu diulang berkali-kali, disertai tatapan kosong dan napas yang berat. Bu Samini mulai panik. Ia merasa ada yang tidak beres. Ini bukan demam biasa. Ketika Pak Rukan pulang dari warung membawa obat penurun panas, ia mendapati istrinya menangis sambil memeluk Anto. Ia pun mencoba menenangkan istri dan menyuapi Anto obat. Tapi setelah 1 jam suhu tubuh Anto malah makin tinggi. Racauannya pun makin mengerikan. Tangannya mencengkeram spray seperti hendak mencakar. Dan matanya melirik ke arah pintu seolah ada sesuatu yang mengintai dari luar kamar. Malam itu, Pak Tarno akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu rumah Pak Rukan. Dengan suara berat, ia bercerita apa yang dilihatnya di makam tadi siang. "Anton ginjek nisan Mbah Rodin, Pak. Makam dukun zaman dulu. Udah banyak yang ngalamin hal aneh kalau ganggu tempat itu. Mungkin ini ulah arwahnya." Kata-kata itu membuat darah Pak Rukan tersedot dari wajahnya. Ia tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Ini permulaan dari sesuatu yang mengerikan. Malam di desa Baluran terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin tak berani berhembus kencang dan suara jangkrik mendadak hilang. Di dalam rumah Pak Rukan duduk termangu di kursi bambu. Wajahnya murung memandangi anaknya yang terbaring pucat. Racauan Anto tak henti-henti. Suaranya berat dan kadang terdengar seperti sedang membaca sesuatu dalam bahasa Jawa Kawi yang bahkan Pak Rukan sendiri tak mengerti. Bu Samini tak lepas dari doa-doanya, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Pak Rukan akhirnya teringat pada seseorang, Ki Sunario, seorang orang pintar dari desa. Geringsing yang pernah menyembuhkan.
anak tetangga yang kerasukan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sepeda motornya dan menyusuri jalanan desa yang gelap hanya ditemani lampu redup. Jalanan terasa lebih jauh malam itu. Beberapa kali ia merasa seperti dibuntuti. Bahkan saat menoleh ke kaca spion, ada bayangan hitam yang melintas cepat di pinggir jalan. Sesampainya di rumah Ki Sunario, lelaki tua itu sudah berdiri di ambang pintu, seolah telah tahu kedatangannya. Ia tersenyum tipis. "Anakmu kesambet Pak Rukan, sudah kudengar dari angin." Tanpa banyak bicara, ia mengambil tas kecil berisi botol minyak, raja kain dan bunga 7 rupa. "Bawa aku ke rumahmu. Tapi sebelum subuh, kita harus mulai ritual pertama," ucapnya sambil mengenakan ikat kepala hitam. Kembali ke rumah, Ki Sunario langsung masuk ke kamar. Anto, ia duduk bersila di lantai dan meminta segelas air putih. Tangannya bergerak cepat menggambar sesuatu di udara, lalu membaca mantera dalam bahasa halus Jawa. Setelah itu, ia menyemburkan air ke wajah Anto. Dalam hitungan detik, tubuh Anto bergetar lalu tenang. Napasnya kembali normal dan suhu tubuhnya mulai turun. Pak Rukan dan istrinya sempat merasa lega. Mereka menyangka semuanya telah selesai. Namun harapan itu pupus saat fajar menyingsing. Anto kembali panas. Lebih buruk dari sebelumnya, ia menjerit-jerit sambil menggigit ujung bantal. Wali ini ia menyebut-nyebut nama yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mbah Rodin, maafkan aku tak tahu." Suaranya seperti orang tua renta yang sedang menangis. Ki Sunario yang masih berada di rumah hanya menghela napas berat. "Ruh yang mengganggu ini bukan sembarangan. Ini bukan sekadar kesambet, ini peringatan." Di tengah pagi yang suram, Pak Tarno kembali datang. Kali ini dia membawa kabar lebih lengkap. Mbah Rodan itu dulu dukun yang sangat disegani, tapi juga ditakuti. Banyak yang bilang dia pernah mengikat arwahnya agar tak meninggalkan makam. Siapapun yang mengusik akan dikejar sampai 7 hari berturut-turut. Mendengar itu, Bu Samini langsung menangis histeris. "Lalu bagaimana nasib anakku?" Pak Tarno hanya menggeleng. Satu-satunya jalan adalah minta maaf langsung di makam itu. Dengan syarat dan cara yang benar, Ki Sunario menyetujui. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa berdamai dengan arwah sekuat Mbah Rodin, tak cukup dengan doa atau air mantra saja. Dibutuhkan persembahan khusus di tempat kejadian. Malam ketiga nanti kita harus datang ke makam itu. Siapkan ayam ingkung, kembang setaman, dan dupa. Tapi yang paling penting, jangan sampai ada yang melihat atau ikut selain yang terlibat langsung, ucap Ki Sunario dengan tatapan tajam. Pak Rukan mengangguk pelan, hatinya penuh kecemasan. Sementara itu malam kembali turun dengan aura kelam. Di luar rumah suara gamelan sayup-sayup terdengar dari arah kuburan. Padahal tak ada acara apapun di desa itu. Seekor kucing hitam duduk di depan pintu rumah Pak Rukan. Matanya memandangi langit, seolah tahu malam itu bukan milik manusia. Malam ketiga sejak insiden di kuburan tiba, dan keadaan Anto semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya mulai memar di beberapa bagian, seolah ada yang mencengkeramnya kuat-kuat. Mata Anto kadang terbuka saat mengigau, tapi sorotnya kosong, tak mengenali siapapun. Ia menggumamkan kalimat-kalimat aneh dalam bahasa yang bahkan Ki Sunario tak sepenuhnya pahami. Di sudut kamar, seekor capung hitam besar hinggap tak bergerak, seperti penjaga dari dunia lain. Pak Rukan dan Bu Samini nyaris tak tidur. Mereka mendengar langkah kaki di atas genteng, padahal rumah mereka hanya satu lantai. Kadang terdengar suara pintu diketuk dari dalam lemari. Ki Sunario yang tetap berjaga di rumah itu mulai menyalakan dupa setiap malam agar aroma kemenyan bisa menenangkan gangguan. Tapi malam itu gangguan semakin menjadi. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara tertawa pelan, nyaring, dan menyeramkan dari luar rumah. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Rukan mengintip dari celah jendela. Sosok tinggi berjubah putih berdiri di bawah pohon sawo depan rumah. Tubuhnya seperti membelakangi rumah, tapi wajahnya justru menghadap ke jendela dengan mata hitam menyala dan senyum yang menyeringai lebar. Pak Rukan tersentak dan terjatuh ke lantai. Ki Sunario hanya berkata pelan, "Dia datang." Penunggu itu mulai menunjukkan wujudnya. Sementara itu di kamar, Anto menjerit hebat dan bangkit duduk dengan mata terbelalak. Ia menunjuk ke arah atap. "Dia di sana." Dia marah. Tangisnya meledak.
Suaranya kembali berubah menjadi serak penuh dendam. Aku sudah bilang jangan diinjak. Tubuhnya kembali terguncang hebat, lalu ambruk seperti boneka. Ki Sunario segera menempelkan kain bertuliskan Raja ke dahi. Anto dan mulai melafalkan doa sambil memercikkan air kembang. Malam itu tak ada yang bisa tidur. Bahkan ayam jago pun tak berani berkokok. Usamini terus menangis, tubuhnya lemas karena tertekan. Pagi harinya Pak Tarno membawa kabar tambahan. Ia bertemu dengan Mbah Karsina, nenek sepuh yang masih kerabat Mbah Rodin. Menurutnya, makam Mbah Rodin memiliki cagak sukma, pengikat roh yang ditanam di bawah nisannya, agar arwahnya tetap bertahan di dunia demi menjaga rahasia ilmu hitam yang ia miliki semasa hidup. Barang siapa mengusik tanahnya, maka akan diburu sebagai pengganti. Ki Sunario semakin yakin ritual permintaan maaf harus dilakukan segera. Ia memberikan daftar yang lebih lengkap. Ayam ingkung utuh, kembang setaman kemenyan wangi, segelas air kelapa muda, dan selembar kain putih untuk menutup batu nisan yang terinjak. Tapi harus dilakukan saat malam Jumat Kliwon. Karena itulah malam ketika gerbang antara dunia terbuka paling lebar. Kita harus siap malam ini, tegasnya. Pak Rukan menelan ludah, menyadari mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Menjelang malam, seluruh persiapan dilakukan dengan hati-hati. Tidak ada warga yang boleh tahu. Ritual ini harus berlangsung dalam sunyi, sebab suara manusia lain bisa membangunkan arwah-arwah lain yang bersemayam di sana. Saat langit mulai gelap dan bintang menghilang satu persatu, Pak Rukan, Ki Sunario, dan Pak Tarno membawa semua persembahan menuju kuburan tempat kesalahan pertama dimulai. Di belakang mereka, angin malam mengendus seperti makhluk hidup, mengikuti langkah kaki yang menuju bahaya. Kuburan di ujung desa Baluran malam itu tampak berbeda. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti batu-batu nisan yang berlumut. Tak ada suara burung malam, jangkrik pun enggan berbunyi. Pak Rukan memegang erat baskom berisi ayam ingkung, sementara Pak Tarno membawa dupa dan kembang setaman. Di belakang mereka, Ki Sunario melangkah pelan, mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat kayu yang diukir penuh raja. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara dedaunan bergesek yang terdengar. Saat tiba di depan makam Mbah Rodin, hawa dingin menyergap kuat, membuat tubuh mereka menggigil meski tidak ada angin. Batu nisan yang diinjak Anto tampak lebih hitam dari nisan lainnya, dan sekelilingnya dipenuhi semak-semak kering yang tak wajar. Ki Sunario menyuruh mereka meletakkan persembahan di depan nisan itu. Ia menggali sedikit tanah dengan tangan kosong, lalu menancapkan kemenyan dan mulai membakar. Asapnya melingkar naik, seperti membentuk pusaran di udara. Dengan suara berat, Ki Sunario mulai membacakan mantera kuno. Nadanya naik turun seperti nyanyian yang menyeramkan. Oho helo oho nesu. Anak cilik orang ngerti. Jangan marah, jangan benci. Anak kecil tak tahu. Asap dupa makin tebal, dan aroma kembang 7 rupa bercampur dengan wangi menyengat dari ayam ingkung yang mulai menghangat karena bara. Pak Rukan menunduk dalam, menyesali kejadian itu. Ia diminta memohon maaf langsung kepada Mbah Rodin dengan menyentuh tanah dan mengucap sepenuh hati. Tiba-tiba suara angin menderu muncul dari balik rerimbunan pohon. Dari arah timur suara langkah kaki terdengar jelas, tapi tak ada wujud yang terlihat. Semakin lama langkah itu makin mendekat ke arah mereka. Tanah bergetar pelan. Ki Sunario membuka mata dan berkata pelan, "Dia datang. Jangan bergerak. Jangan bicara." Pak Rukan menahan napas. Pak Tarno mulai merapal doa dalam hati. Dalam kabut samar-samar tampak sosok berjubah abu-abu berjalan perlahan. Wajahnya tak tampak, hanya suara napas berat yang menggema di sekitar nisan. Sosok itu berdiri tepat di depan batu nisan yang diinjak Anto. Ia tak menyentuh apa pun, hanya menoleh ke arah Pak Rukan yang menunduk gemetar. Lalu terdengar suara berat dan bergema, "Anakku telah kau ganggu. Siapa akan gantikan?" Semua tubuh membeku. Ki Sunario segera menjawab dengan suara tegas, "Tak ada pengganti. Hanya permohonan maaf dan sesaji ini yang bisa kami bawa. Maafkan kesalahan anak kecil." Sosok itu tidak langsung menghilang, tapi membelok perlahan dan lenyap ke balik kabut. Hening mendadak menyelimuti tempat itu. Ki Sunario menaburkan bunga ke nisan,
lalu menyelimuti batu itu dengan kain putih yang telah disiapkan. Ritual selesai, tapi rasa lega belum sepenuhnya datang. Roh itu belum sepenuhnya pergi, gumamnya. Masih ada yang harus diselesaikan. Anakmu belum bersih, 7 malam harus dijaga. Pak Rukan menatap langit yang masih kelam. Malam belum berakhir, dan kegelapan seolah menertawai mereka yang baru saja mencium batas antara dunia manusia dan alam arwah. Dengan langkah pelan, mereka kembali pulang. Desa Baluran masih terlelap, tak tahu bahwa satu keluarga sedang bergulat melawan kutukan lama yang terbangun dari tidur panjangnya. Di rumah, Bu Samini tak bisa tidur. Jam dinding berhenti tepat pukul 01.33, dan di kamar, Anto masih mengigau pelan, namun kini nadanya lebih tenang. Seolah ada yang mendengarkan dari balik dunia yang tak kasat mata. Keesokan paginya, suasana rumah Pak Rukan tampak lebih tenang. Anto tidur dengan damai tanpa teriakan atau gumaman aneh. Tubuhnya pun mulai terasa hangat normal. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa jam. Menjelang sore, Anto kembali panas tinggi. Kalain kaidah dia mengindah, tapi tubuhnya bergerak sendiri seperti orang kesurupan. Ia menendang dinding, tertawa cekikikan lalu berteriak, belum cukup tumbalnya. Bu Samini menjerit ketakutan. Pak Rukan mencoba memegangi tubuh Anto yang makin liar, tapi tenaganya seperti bukan milik anak kecil. Di sela teriakannya, Anto menyebut nama-nama yang tak mereka kenal. Ki Sunario yang dipanggil buru-buru datang dan langsung memeriksa kamar. Ia mengangguk pelan lalu berkata ruh Mbah Rodin belum puas. Ia bukan hanya marah karena makamnya diinjak, ada dendam yang belum terselesaikan. Menurut penuturan Ki Sunario, Mbah Rodin dulunya adalah seorang dukun sakti yang dikenal kejam. Ia memiliki banyak murid, namun beberapa berkhianat dan mencuri ilmunya. Sebelum mati, Mbah Rodin melakukan ritual tumbal sukma, mengikat jiwanya di alam antara. Ia bersumpah akan menagih pengganti setiap kali makamnya terganggu. Jika pengganti tak ditemukan, maka arwahnya akan masuk ke tubuh siapa saja yang lemah, terutama anak-anak. Malam harinya, suara-suara kembali menghantui rumah. Selayu tangis perempuan dari dapur, dan suara gamelan halus terdengar dari langit-langit kamar. Pak Rukan mengunci semua jendela dan pintu, tapi suara-suara itu tetap menembus tembok. Bahkan kucing peliharaan mereka mendadak menghilang tanpa jejak. Ki Sunario berkata makhluk halus sedang menjajaki rumah ini. Mereka mencium bau tumbal. Bu Samini mulai ikut bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Anto mengenakan kain kafan, berjalan sendirian di tengah hutan angker, diikuti oleh bayangan-bayangan hitam. Ia juga melihat seorang kakek tua berwajah rusak tersenyum padanya dan berkata, "Kembalikan hakku, atau engkau yang kau bawa." Ketika ia terbangun, darah segar menetes dari hidungnya. Sejak saat itu ia yakin bahwa kutukan itu bukan hanya menyasar anaknya. Hari keempat menjadi titik terendah. Anto pingsan dengan mata terbuka dan napasnya satu-satu. Ki Sunario lalu memutuskan untuk memanggil Mbah Raji, seorang tutor saya yang selama ini mengasingkan diri dan dikenal sebagai penjaga batas alam gaib. Mbah Raji telah lama menghindari urusan manusia. Namun ketika mendengar nama Mbah Rodin, ia banyak bergumam lirih. Akhirnya bangun juga dia. Di malam hari, Mbah Raji datang membawa kendi tua dan secarik kain lusuh dari zaman penjajahan. Ia berkata, Pak Rukan, ritual belum selesai. Kau harus bawa anakmu ke makam itu lagi. Tapi kali ini bukan untuk minta maaf, tapi untuk menyerahkan dirinya. Pak Rukan bingung. Maksudnya menyerahkan siapa? Mbah Raji menatap tajam dan menjawab dingin. Seseorang harus jadi tumbal sesungguhnya, atau kutukan ini akan mewaris ke anak cucumu. Langit malam desa Baluran mendung pekat, seolah menahan sesuatu yang ingin jatuh, namun belum berani turun. Di dalam rumah Pak Rukan duduk mematung. Kata-kata Mbah Raji terus terngiang. Seseorang harus jadi tumbal sesungguhnya. Ia tak bisa mendiam. Masa iya kesalahan kecil Anto harus ditebus dengan nyawa? Sementara itu Anto terbaring lemas, tubuhnya dingin seperti mayat. Wajahnya pucat, namun di pelupuk matanya tampak bayangan kabur seperti awan hitam menggantung. Mbah Raji dan Ki Sunario duduk berhadapan di ruang tengah. Mereka tengah membahas siapa sebenarnya Mbah Rodin semasa hidup. Dari cerita Mbah Raji diketahui bahwa Mbah Rodin dulu bukan hanya dukun biasa, tapi penjaga gerbang dimensi gaib yang memakan tumbal untuk mempertahankan kesaktiannya.
Setelah dikhianati muridnya sendiri, ia dikubur tanpa prosesi adat yang layak. Itulah sebabnya arwahnya gentayangan dan penuh dendam. Ia haus tumbal untuk menebus penghinaannya saat mati. Bu Samini mendadak memeluk anaknya sambil menangis, merasa hidup mereka dihukum atas sesuatu yang tak mereka pahami. Tapi malam itu, saat semua larut dalam kecemasan, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari jendela belakang. 3 kali, pelan kemudian berhenti. Pak Tarno yang menginap di rumah Pak Rukan malam itu segera membuka jendela, tapi hanya angin dan bau bunga kenanga yang menyambut. Ki Sunario berkata, itu pertanda mereka sedang menunggu jawaban. Mbah Raji bangkit perlahan. Ia mengambil kendi tanah liat yang dibawanya dan mulai menyiapkan ritual kedua. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon yang jatuh tepat di hari keempat kerasukan. Anto, ia membuat lingkaran dari bubuk arang dan bunga, lalu menaruh kendi di tengahnya. Air dalam kendi itu berasal dari mata air keramat di Bukit Belik. Konon dulunya digunakan untuk memandikan jasad para leluhur. Mbah Raji berkata, "Bini, kita akan panggil ruh penjaga batas malam ini. Biar dia yang menentukan tumbalnya." Ritual dimulai. Asap kemenyan membubung, dan mantra yang dilantunkan terdengar lebih tua dan asing, seolah bukan dari bahasa Jawa biasa. Angin di dalam rumah berputar kencang dan lampu minyak berkedip. Tiba-tiba, kendi pecah sendiri tanpa disentuh. Dari pecahan kendi, keluar uap tipis membentuk wajah samar-samar kakek tua dengan mata cekung. Suara berat dan pelan terdengar. Anak itu sudah menjejak. Pilihan ada padanya, atau pada darah daging terdekatnya. Tubuh Anto melonjak. Ia duduk tegak tanpa membuka mata. Mulutnya berkata dengan suara asing, "Jika tak ada tumbal, akan kuambil 1 nyawa setiap malam Jumat." Semua yang ada di ruangan terdiam. Pilihannya menjadi jelas. Mereka harus melakukan ritual penebusan atau bersiap kehilangan 1 nyawa setiap pekan. Mbah Raji lalu berkata, ada 1 cara terakhir, namun butuh keberanian dan pengorbanan besar. Kita harus membuka kembali jalan ke alamnya dan mengikat ruh Mbah Rodin agar tak berkeliaran lagi. Pak Rukan dengan suara gemetar bertanya, "Caranya bagaimana?" Mbah Raji menatapnya dengan sorot tajam. "Kau harus ke makam itu dan tinggal di sana sampai pagi, sendirian dengan anakmu. Jika kau selamat, kutukannya terputus. Jika tidak, jangan berharap bisa kembali utuh." Pak Rukan memandang wajah Anto yang mulai membiru. Ia sadar tak ada jalan mundur lagi. Malam Jumat pun tiba. Suasana desa Baluran begitu lengang. Angin bertiup lirih, membawa aroma bunga kenanga dan tanah basah. Di ujung desa, makam tua tempat Mbah Rodin dikubur tampak lebih gelap dari biasanya. Meskipun langit tidak benar-benar mendung, Pak Rukan menggandeng Anto yang masih lemah, namun sudah bisa berjalan. Ia membawa lampu minyak tikar tua dan bekal air putih yang telah didoakan oleh Mbah Raji. Di belakang mereka, Ki Sunario dan Mbah Raji mengawasi dari kejauhan. Tak boleh ikut masuk ke area makam. Sesampainya di makam, Pak Rukan menggelar tikar tepat di depan nisan yang sempat diinjak. Anto, ia duduk bersila, memeluk anaknya erat. Mata Anto tertutup, namun tubuhnya mulai menggigil. Pak Rukan menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan Ki Sunario. Udara di sekitar mereka terasa berat, seperti ditarik ke dimensi lain. Suara burung malam mendadak hilang. Yang tersisa hanya desir angin dan suara langkah yang entah berasal dari mana. Pukul 11 malam, tiba-tiba terdengar suara tanah tergali dari arah belakang nisan. Pak Rukan menoleh pelan. Di bawah cahaya remang lampu minyak, terlihat bayangan samar kakek tua duduk di atas pusara, menatap mereka dengan mata kosong. "Kalian datang, tapi belum membawa apa yang seharusnya," kata suara itu tanpa membuka mulut. Tubuh Anto mendadak kaku, lalu berbicara dengan suara berat, "Aku ingin jiwanya atau darahmu." Pak Rukan menangis, memeluk anaknya lebih erat. Ia berkata pelan, "Ambil aku, jangan anakku." Namun makhluk itu tertawa. Suara tawanya menggema dan menggoyang udara. Tiba-tiba, nisan di sekitar mereka bergetar pelan, dan tanah di bawah Pak Rukan mulai retak. Sesosok bayangan hitam muncul dari balik pusara, tinggi, berjubah dan tak memiliki wajah. Mbah Rodin dalam wujud aslinya, bukan lagi manusia.
melainkan entitas yang telah menyeberang batas antara hidup dan mati. Dalam detik-detik genting itu, suara lain muncul dari kejauhan. Ki Sunario dan Baraji bersama beberapa warga datang, membawa obor dan melantunkan mantra pemutus kutukan. Api obor mereka berwarna biru, menyilaukan makhluk itu. Tubuh Mbah Rodin mendesis seolah terbakar. Ia menjerit marah dan mencoba menyerang. Namun sebuah kendi tua yang dibawa Mbah Raji dilemparkan ke tanah makam. Air suci dari kendi itu meledak seperti petir kecil, menyebarkan cahaya kuning keemasan. Makhluk itu melengking lalu membubung ke langit sebelum menghilang. Anto roboh pingsan. Pak Rukan menangis lega, namun tubuhnya penuh luka cakaran tak kasat mata. Malam itu mereka semua menyadari arwah Mbah Rodin telah dikurung kembali ke dalam dimensi asalnya. Tapi tak ada yang bisa memastikan berapa lama ia akan tertidur sebelum kembali. Haus akan tumbal. Ketika fajar menyingsing, Anto membuka mata. Ia tersenyum lemah dan untuk pertama kalinya berkata dengan suara aslinya, "Pak, aku mimpinya aneh kayak jalan-jalan ke hutan gelap." Pak Rukan memeluknya erat. Di kejauhan, Mbah Raji berdiri tenang di antara makam-makam tua, mengucapkan mantra terakhir. Sebuah peringatan bahwa meski malam itu mereka menang, tapi di alam gaib tak ada jaminan bahwa kedamaian akan abadi. Beberapa hari setelah kejadian di makam, suasana rumah Pak Rukan berubah drastis. Anto telah sembuh total, tubuhnya bugar kembali, wajahnya cerah, dan yang paling mencolok, sikapnya berubah. Ia kini menjadi anak penurut, sopan pada orang tua, dan rajin membantu ibunya tanpa disuruh. Warga desa yang dulu sering melihat Anto nakal kini heran sekaligus kagum. Tapi Bu Samini hanya tersenyum pahit karena ia tahu perubahan itu dibayar mahal dengan darah dan nyawa yang nyaris terambil. Pak Rukan sendiri masih sering melamun. Malam-malamnya dihantui mimpi akan sosok bayangan hitam yang muncul dan berkata, "Kutukanku tak hilang, hanya ditunda." Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun, kecuali pada Mbah Raji, yang kini menjadi lebih sering datang ke rumahnya. Dalam perbincangan mereka, Mbah Raji berkata pelan, "Makam itu bukan makam biasa, ia gerbang. Dan Anto sudah sempat masuk, walau hanya sekejap." Desa Baluran pun diam-diam berubah. Warga mulai membersihkan area pemakaman tua dan membuat pagar bambu di sekitarnya. Makam Mbah Rodin kini diberi sesajen rutin setiap malam Jumat Kliwon. Ki Sunario mewanti-wanti agar tidak ada lagi anak kecil yang bermain ke sana. Bahkan orang dewasa pun harus berhati-hati. Mereka yang masuk tanpa izin bisa saja tak kembali utuh. Ucapnya suatu malam di balai desa. Suatu sore, Anto duduk di serambi depan, memandangi langit sore yang memerah. Ia memegang buku tulis dan menggambar sesuatu. Saat Bu Samini mendekat, ia terkejut melihat gambar Anto, sosok lelaki tua. Berjubah hitam berdiri di tengah makam, dikelilingi bayangan-bayangan kecil bersujud di bawahnya. "Ini siapa, Anto?" tanya ibunya. Anto menjawab datar, dia bilang dia akan datang lagi, tapi bukan buat aku. Ketika malam tiba, suara angin di luar rumah Pak Rukan seperti berbisik. Di dalam mimpi, Pak Rukan melihat Mbah Rodin duduk di tepi pematang sawah, menatapnya sambil berkata, "Warisan telah kuberi. Kelak, waktunya akan tiba." Ia terbangun dengan peluh dingin dan dada sesak. Di meja samping tempat tidurnya, terdapat segumpal bunga kenanga basah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tak ada yang masuk rumah, namun baunya memenuhi seluruh ruangan. Beberapa tahun kemudian tak ada lagi kejadian aneh di desa. Tapi cerita tentang makam Mbah Rodin tetap hidup, dituturkan turun-temurun sebagai pelajaran agar anak-anak menghormati tempat pemakaman dan tak sembrono dengan tempat keramat. Anto tumbuh menjadi pemuda pendiam dan religius. Namun sesekali, ia masih menatap makam itu dari kejauhan, seolah ada bagian dirinya yang tertinggal di sana bersama roh-roh yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, jika engkau berdiri cukup lama di pinggir makam tua itu, engkau mungkin akan melihatnya. Sosok tua berjubah hitam yang berjalan perlahan, mengitari nisan batu yang pernah diinjak seorang anak bernama Anto. Sebab dalam dunia yang tak terlihat, setiap jejak yang salah pasti menyisakan bayangan yang tak akan pernah menghilang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, tulis komen di bawah.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.